Halo Sobat setia No SKS, selamat datang di podcast No SKS, podcastnya LPM Unsika. Kembali lagi bersama aku Ahmad Fatoni di episode spesial kali ini. Nah, di episode kali ini aku akan melakukan podcast yang spesial nih teman-teman. Karena aku di sini ditemani oleh salah satu rekan spesial bintang tamu kita, yaitu Bang Daniel. Halo Bang Daniel. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Bang Daniel. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Prestia sebagai pemimpin redaksi di LPM Unsika. Wih, keren banget nih Bang Daniel. Terus apa kabarnya Bang Daniel? Sehat-sehat aja apa gimana? Alhamdulillah baik kan. Alhamdulillah. Kalau Pak Tony sendiri gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik juga, sehat juga. Dan tadi perjalanan kita lancar ya dari sana, dari rumah ke Sekre terus ke sini gitu kan. Ya, persiapan juga ya di sini. Iya. Alhamdulillah Bang. Terus gimana nih Bang kemarin lomba 17-annya? Seru nggak kira-kira? Ikut lomba apa aja Bang? Ya, seru ya, kemarin ada agenda lomba dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Ya, itu bentuk dari usaha kita ngebonding angkatan 21, 22 dan 23 ya. Yeah. Berjalan seru, ada lomba makan kerupuk, terus ada bola corong dan lain-lain lah, banyak. Wah, mantep banget sih. Pasti seru banget ya kemarin ya. Yeah. Tapi mohon maaf banget nih, hari ini kita nggak akan ngebahas soal lomba nih Sobat NSKS. Melainkan kita akan ngebahas bagaimana sih peran pers dari awal kemerdekaan sampai saat ini, dan sudah semerdeka apa sih pers itu dari awal kemerdekaan. Nah, untuk kali itu Bang Daniel bakal nemenin kita selama episode kali ini. Oke. Nah, menurut Bang Daniel sendiri nih, definisi kemerdekaan itu apa sih Bang? Oke. Merdeka ya, itu mencirikan atau menggambarkan kondisi suatu masyarakat yang memang terbebas dari penindasan dari segi hidup, ekonomi, terus sosial lingkungan, terus hukum dan lain-lain. Dan kemerdekaan saat ini bukan momen yang hanya sebagai seremonial saja, yang hanya memperingati hari jadinya negara Indonesia setelah diproklamirkan oleh Bung Karno ya, tahun 45. Tapi sebagai peringatan kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa kemerdekaan ini harusnya menjadi suatu yang emang dirasakan oleh setiap masyarakat. Karena kalau kita bisa lihat di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang belum terbebas dari berbagai masalah dari segi ekonomi, sosial dan lain-lain. Dan itu yang harus kita perhatikan gitu, bahwa kemerdekaan itu harusnya dirasakan oleh setiap masyarakat, bukan hanya sebagai agenda seremonial saja gitu. Nah, betul banget sih Bang, gue setuju banget nih soal agenda seremonial. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, tentunya selain kemerdekaan ini sebagai ajang seremonial, kemerdekaan ini juga bisa dijadikan sebagai ajang untuk memperingati perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur selama berperang melawan para penjajah. Nah, oke. Mungkin sedikit nambahin juga kalau kemerdekaan ini itu pertama kali diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai Bapak Proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, ketika memasuki tahun 2024 sekarang, 17 Agustus kemarin, berarti kita sudah memasuki selama 79 tahun nih. Nah, tapi balik ke tahun 1945, menurut Bang Daniel sendiri, ada nggak sih peran pers terhadap kemerdekaan Indonesia pada awalnya? Oke. Peran pers dalam kemerdekaan Indonesia itu sangat berperan aktif dan positif gitu ya, karena banyak peran-peran yang dimainkan oleh pers itu sendiri gitu, dengan 4 fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sehingga peran-peran yang dimainkan oleh pers atau jurnalis saat itu mampu menciptakan kesadaran akan perjuangan, kondisi negara, dan lain-lain, dan itu menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air sehingga menupuk kesatuan untuk melawan dari penjajahan gitu. Dan banyak gitu ya, dari berbagai media seperti media radio seperti kayak Hosok Piuso, terus dan media Balai Publikasi dan Suara Asia gitu. Dan itu memang mereka menyebarkan secara masif saat itu, sehingga masyarakat tahu nih bahwa
Indonesia telah merdeka. Iya. Gitu. Walaupun di setelah tahun 45 itu masih banyak ya kayak agresi militer 1, agresi militer 2, dan belum 100% terbebas dari segi penjajahan ya. Dan peran pers dimainkan saat itu ya itu yang seperti yang saya bilang, menjadi pemantik masyarakat Indonesia akan perjuangan ke negara ini sendiri gitu. Jadi ya sangat berperan aktif dan sangat bermanfaat saat itu gitu. Oke. Kalau misalnya Bang Dani tadi bilang kalau kebebasan pers sekarang itu kira-kira dipres abis lah, ditekan abis oleh pemerintah dengan RU dan segala macamnya gitu kan. Tapi menurut Bang Dani sendiri bisa optimis nggak sih Bang dalam 5 atau 10 tahun ke depannya kemerdekaan pers ini bisa semakin merdeka gitu kan, terutama dengan presiden terbaru kita kan Prabowo dan Gibran sebagai wakilnya gitu kan, yang dimana pas saat pemilu itu kan masih ada perayaan kemerdekaan pers dan mereka tidak hadir gitu. Nah dengan hal seperti itu apakah itu merepresentasikan kalau 5 atau 10 tahunnya lagi bakal jelek gitu nanti kemerdekaan persnya? Oke. Dibilang pede ya kemerdekaan pers bakal berdiri atau enggak ya sebenarnya kurang ya Ton. Tapi dibilang menyerah atau enggak ya tidak, karena kita lihat banyak strategi-strategi dari pemerintah yang akhirnya menjadi potensi untuk yaitu meninggikan potensi-potensi penindasan atau pembungkaman kepada pihak jurnalis yang ada di lapangan itu. Lahirnya RUU Polri dan penyiaran menjadi sebuah temuan baru yang mungkin bisa meninggikan potensi itu. Dan kita sebagai jurnalis, sebagai yang bekerja di bidang pers, ya jangan hanya berdiam diri gitu. Karena kita masih bisa lawan, karena 2 RU itu masih dirancang dan mungkin bisa kita jegalkan juga gitu. Dan ada omongan kalau misalnya Presiden Prabowo yang naik nanti itu bisa mempercepat reformasi. Waduh. Karena tahun 98 dong berarti ya. Iya, mungkin dia entah 3 tahun atau 4 tahun berjalan ya. Bisa dikudeta lah ya. Waduh. Atau bisa digantikan secara langsung. Serem banget Bang deh. Karena ya emang yang dia lakukan tidak mengikuti yang itu. Dan dengan adanya RU itu ya sangat tragis jika emang itu disahkan ya. Dan entah bakal terjadi apa di kawan-kawan pers atau jurnalis, entah penindasan atau pembungkaman lagi gitu. Jadi itu seperti mengkonfirmasi bahwa ya apa yang terjadi teman-teman kita yang hilang tahun 98 ya pelakunya kemungkinan terulang lagi gitu. Ya mungkin terulang lagi gitu ya. Harus ya. Gitulah. Oke, jadi kalau menurut Bang Daniel sendiri nih dari yang kita bahas tadi, nilai untuk demokrasi di negara kita tuh berapa sih Bang? Dari 1 sampai 10? 2 lah. Waduh, 2. Karena kan emang Jokowi 2 periode ya. Ya angka itu aja yang bisa dipakai lah. 2 10 ya. 2 periode 10 tahun. Udah gitu doang ya. Tapi kalau menurut Bang Daniel sendiri ada nggak sih hal yang sekiranya perlu diperbaikin dari sistem negara kita yang paling basicnya aja, yang sekiranya dari dulu tuh harusnya diperbaiki gitu, cuman nggak selesai banget sampai sekarang? Yang pertama menurut gue lah ya, itu dari aspek hukum pertama. Karena hukum ini kan menjadi dasar atau pedoman keseharian masyarakat untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi hukum di Indonesia ini ya jangan terlalu berbeda gitu dengan undang-undang dasar. Bahwa di undang-undang dasar masyarakat Indonesia punya hak seperti sekian, tapi di hukum undang-undang ngebatasin hal itu gitu. Jadi kayak hak kita untuk berserikat tapi ada undang-undang ini, terus hak kita untuk berpendapat tapi ada undang-undang ini gitu. Jadi ada ketidaksesuaian antar hukum kita yang emang menjadi pedoman kita gitu. Dan yang kedua menurut gua ya pendidikan gitu, karena pendidikan itu menjadi landasan utama kita untuk melakukan sesuatu juga. Jadi
ketika masyarakat Indonesia berpendidikan dan mempunyai wawasan yang luas, itu artinya mereka punya peluang untuk hidup yang lebih berkembang. Iya, betul banget. Di sisi lain, kalau misalnya kita nggak punya pendidikan yang yang mumpuni lah ya, Iya. ya bisa dibayangkan ya sumber daya manusia cuma jadi pengangguran aja gitu. Bakal gitu-gitu terus dari awal. Tidak berkembang gitu. Ya seperti itu sih, dua itu yang mungkin menjadi fokus utama dari aspek hukum dan pendidikan. Iya. Bahkan kita ini podcast aja tuh masuk pendidikan ya kan? Itu masuk pendidikan ke universitas, kita bisa ngebahas soal apa aja, soal di baik itu secara pers maupun secara politiknya gimana. Kita tahu kan dari pendidikan. Apa jangan-jangan kita selama ini dibuat bodoh, Bang? Sengaja. Ya kan? Mungkin ya. Soalnya ya haruslah pendidikan, karena dari pendidikan itu ada turunan lagi kan. Pendidikan berpengaruh ke ekonomi, ke sosial dan lain-lain. Jadi yang paling utama ya pendidikan. Ya entah sistem dari pendidikan Indonesia ini emang membuat kita bodoh atau tidak. Kalau dari saya sendiri ya bisa aja mungkin dibandingkan dengan SDM dari negara-negara lain ya, saya termasuk bodoh. Iya. Tapi ya untuk saat ini ya masih rata-rata lah ya. Tapi kalau menurut abang sendiri pendidikan itu lebih ngarahnya kita tuh jadi pekerja atau jadi peneliti secara keseluruhan aja. Oke. Dari sistem SD sampai SMA sih emang kita tidak dijalurkan untuk menjadi kelas pembisnis sih. Iya. Kita seperti diarahkan menjadi pekerja gitu. Soalnya ya apa yang kita yang kita belajar di sekolah SD sampai SMA itu nggak pernah mengarahkan ke bidang bisnis, terus cara mengelola gitu. Kita selalu berpatok dengan ya dasar-dasar aja gitu yang emang menjadi kompetensi seorang pekerja aja, nggak punya keahlian-keahlian yang emang diajarin menjadi aspek-aspek yang berbeda antara manusia lain yang sehingga menumbuhkan nilai tersendiri, nilai penting untuk SDM kita gitu, dan itu belum diajarin sih di pendidikan kita. Dan seharusnya kalau kita emang pengen maju, kita diajarin yang ya dari kita gimana cara mengelola uang gitu yang dasar lah ya, bukan apa ya yang emang nggak perlu amat gitu, kayak nggak tahu ada perlu atau enggak ya, soalnya saya rasa ada salah satu yang emang nggak perlu gitu, dan saya nggak mau menyebutkan. Waduh, iya siap. Oke, jadi kita kembali lagi sih ke topik di awal, yaitu kita bahas pers. Jadi kalau misalnya kita tahu pemilu kemarin itu, misalnya di TV ini kita mendukung yang ini, terus di TV itu mendukung itu, dan paslon lainnya dukung TV itu. Nah terus itu menurut bener lagi. Oke, jadi kan menurut abang nih, kalau misalnya, nah jadi kan kita kembali ke topik utama, itu topik pers. Nah kalau misalnya kita lihat televisi di masa pemilu itu kan sangat subjektif banget ya. Kalau misalnya kita lihat itu kayak semacam ada kepentingan tertentu dari partai politiknya. Nggak bisa dipungkiri juga kalau pemilik stasiun televisinya itu adalah partai politik, ketua umumnya bisa jadi kan. Misalnya salah satu TV ini ngedukung salah satu paslon dan seterusnya kayak gitulah. Nah menurut abang itu secara nilai-nilai pers itu mereka menyalahgunakan nggak sih, Bang? Ya mungkin bisa dibilang itu tidak salah, cuma menciderai ya itu menunjukkan salah sih. Tapi kita tahu kalau misalnya media-media konvensional itu yang emang tujuannya mencari uang untuk masuk ke kantong-kantong mereka. Berbeda dengan kita yang jurnalis dan punya keindependensian yang fokus utamanya ke masyarakat yang tertindas, terus ke mahasiswa umum gitu. Jika dibandingkan dengan media-media seperti itu yang yang lebih menonjol atau mengarah ke salah satu paslon, itu yang menciderai dari pers itu sendiri. Dan menurut saya lebih menarik jika dari salah satu media tersebut lebih menginfokan info-info yang emang kelebihan dari
beberapa banyak paslon kayak gitu, jadi berimbang gitu ya, Iya. nggak salah satu paslon aja gitu. Iya sih. Ya salah sih ya sebenarnya. Iya. Tapi emang apa ya, kalau misalnya pernah aku kan ikut seminar kemarin dan dari Kompas TV kalau nggak salah. Nah memang dia itu apa ya, untuk mendapatkan kita ke balik ke pemilu 2019. Nah itu tuh untuk mendapatkan informasi dari salah satu paslon itu tergolong mudah, sedangkan salah satu paslonnya lagi tuh tergolong susah banget gitu kan, bahkan sampai harus ke relawan dan pendukungnya gitu kan, karena untuk dapat sumber dari atasnya itu memang susah. Nah kita kan sebagai pers kadang bisa dianggap sebagai kita main sebelah mata, kita lebih condong ke salah satu pihak aja gitu karena informasinya lebih banyak, padahal mah secara realitanya emang ya kayak kita wawancara ke rektor aja, kadang-kadang ada yang mau, kadang-kadang ada yang susah banget gitu diwawancarainya gitu kan. Itu gimana Bang menurut lu? Ya sebenarnya itu ya penentuan narasumber ya. Iya. Kalau kita bisa mendapatkan informasi yang misalnya jalanan, itu kan pengelolaan dari Warek 1 atau 2 gitu lupa. Nah itu kita bisa wawancara situ kan. Tapi mereka punya turunan-turunan atau bawahan mereka yang sekiranya kita bisa wawancarai dan emang sejalan sama mereka gitu. Jadi informasi yang emang kita dapat itu bisa sesuai apa yang kita harapkan ketika ketemu Warek itu. Kita ada kabiro, kita bisa wawancara itu. Dan mungkin dari media-media yang emang kesulitan untuk ketemu salah satu atau kedua dari paslon itu yang emang sulit ditemui, ya bisa melakukan metode-metode yang itu. Ya betul, melalui relawan-relawan. Cuma ya emang mungkin karena ini jauh ya relawan sama salah satu paslon ini ya. Belum pernah ketemu juga. Iya, strukturnya jauh lah ya. Jadi pemahaman mereka mungkin berbeda atau ya jauh lah ya pemahaman mereka tentang bagaimana caranya kita bisa mengangkat salah satu paslon ini. Ya mungkin kesulitan gitu. Tapi apa yang kita rasakan sebagai LP Musika ya dari salah satu narasumber yang emang sulit ditemuin, itu bisa melalui metode-metode yang emang pemilihan narasumbernya kredibel, namun bisa kita temuin lewat bawahan-bawahannya. Tuh. Oke, mungkin kita agak sedikit karena kita masih euforia 17 Agustus, mungkin kita akan ngebahas sedikit soal IKN. Nah, menurut Abang sendiri tuh IKN itu kan dibangun di Kalimantan Timur. Nah, itu dengan budget yang segitu besarnya, terus juga di wilayah yang pedalaman gitu. Menurut Abang ada nggak sih indikasi, entah itu dari pemerintah dari paling atasnya gitu kan, atau pemerintah bawah-bawahannya gitu yang setuju untuk pindah? Ada nggak sih indikasi kalau mereka itu emang sengaja pindah ke situ supaya lari aja gitu supaya nggak di demo kan? Kalau misalnya mereka di Jakarta kan sering di demo di Istana Negara, tapi kalau di sana kan ya belum jadi gitu kan, susah juga aksesnya. Nah itu gimana tuh Bang? Ya salah satu alasan pemerintah pindah ke IKN kan emang pemerataan pembangunan. Iya, katanya begitu. Cuma kalau kita tarik atau kita lihat sekarang, pemindahan IKN ini lebih ke pemerataan penanaman saham. Waduh. Jadi investor. Jadi membuka para investor ini untuk menanamkan saham di Kalimantan. Betul, karena emang banyak daerah Kalimantan yang emang belum terjamah. Seperti di IKN kalau saya lihat emang samping-samping masih perhutanan kan. Ya mungkin betul itu upaya emang pemerataan pembangunan, tapi upaya mereka melahirkan masalah-masalah baru seperti masalah iklim, karena banyak pemohonan yang mungkin lahan-lahan ditebang-tebangin gitu, pemanasan global lebih meningkat, dan ya kekayaan Indonesia juga makin dikeruk gitu karena ya penanam saham itu kan mengeruk, butuh bahan pabrik ya segala macamnya, bahan mentah kan, ya aneh lah ya. Iya. Sebenarnya sih ada cerita menarik juga kalau misalnya tadi kan aku sempat nonton dari podcast dari Tempo gitu kan, dari wartawan yang ke sana, dan emang cara pemerintah itu masuk ke sana dan membabat hutannya itu emang tanpa hukum adat di sananya gitu, nggak sesuai hukum adat. Jadi ya tentu aja ada masalah kayak kalau nggak salah tuh di H-1 itu ada berita kalau di pinggiran IKN itu ada yang banjir, itu wilayah desa-desanya banjir gitu kan. Terus juga ya benar sih banyak dari mata pencaharian yang kurang gitulah, gara-gara pohonnya ditebang dan segala macamnya gitu.
Tapi menurut abang itu kan kalau kata Jokowi itu kan bilang kalau IKN ini bakal jadi kota hijau gitu kan. Tapi mungkin nggak sih, karena secara apa ya, pembangunan kan nggak mungkin kita cuma berpusat di satu titik gitu kan. Pasti ada yang butuh real estate, bangun rumah di pinggir-pinggir hutannya lain gitu kan. Mungkin nggak sih bisa hijau seperti yang dijanjikan gitu? Ya dengan pemindahan di ibu kota aja kan itu emang nggak dijanjikan, emang ya akal-akalan mereka aja kan. Apa yang pernah dijanjikan pun emangnya pernah ada yang terlaksana gitu. Waduh. Ada sih yang terlaksana, Ya, mungkin ada. beberapa doang gitu. Ya itu kan mungkin janji-janji politik juga buat meredam masyarakat kan akhirnya. Ya menarik kita lihat aja gitu. Iya. Gimana akhirnya IKN bisa menjadi kota yang hijau dengan proyeksi-proyeksi mereka, pembangunan di sana, dengan ada taksi, katanya bakal ada taksi terbang kan. Iya, kereta monorail udah, yang tanpa rel juga ada kalau nggak salah. Iya. Kan taksi terbang kan butuh di darat juga gitu, tempatnya di mana kan. Iya. Ya selain pohon-pohon ditebangin lagi ya apalagi. Iya pasti Betul. bakal mengorbankan pohon-pohon lagi. Iya. Banyak sih yang bakal ditebang. Mungkin setelah ditebang ini bakal ada apa istilahnya reboisasi lah ya. Iya, Entah itu akan dilakukan atau tidak. betul sih. Pun ada reboisasi ya lahan-lahan hutan di sana ya makin Sempit sedikit juga. karena Iya. bakal ada pembukaan pemukiman juga gitu. Betul, setuju banget. Nah, terus kan makanya itu fungsinya kita sebagai pers ya, buat selalu mengawasi pemerintah gitu kan. Soalnya sebagai apa yang kita lihat di kampus-kampus gitu juga nggak sedikit gitu yang mendukung hal tersebut gitu kan. Padahal kita sebagai mahasiswa itu harusnya mengawasi jalannya pemerintahan, itu udah tugas kita kan, sebagai bukannya malah mendukung rezim yang sedang berjalan sekarang gitu kan. Karena ya memang dikiranya itu banyak yang salah dan nggak tepat lah dengan RUU penyiaran dan segala macamnya gitu. Entah kenapa masih ada aja gitu yang dukung. Bahkan di TikTok itu juga ada yang bilang kalau rakyat miskin itu cuma buang-buang APBN doang gitu kan. Ya makan APBN gitu kan, minta subsidi dan segala macamnya gitu. Padahal kan uang rakyat itu kan dari itu ya, subsidi dari pajak kita juga gitu. Ya, kocak sih soalnya ya itu kan subsidi emang bentuk hak masyarakat dan emang harus dilakukan sama pemerintah. Ya tertuang di sila kelima Indonesia kan, Iya, keadilan sosial. rakyat Indonesia. Ketika nggak ada subsidi ya gimana caranya masyarakat yang emang lagi merintis ya istilahnya, yang emang dalam ekonomi yang tidak mampu atau di bawah itu bisa berkembang gitu tanpa bantuan dari pemerintah. Ya emang harus bantuan itu emang harus dilakukan pemerintah itu untuk melanjutkan kehidupan masyarakat. Ya itu mungkin yang harus dilakukan ya bantuan, bukan bantuan yang hanya terjadi saat itu aja dan habis itu. Jadi bantuannya mungkin bisa berkelanjutan dengan fasilitas-fasilitas yang ada yang mendukung dari segi masyarakat. Iya, jangka panjang gitu ya. Jangka panjang. Oke deh, mungkin sepatah dua patah kata nih Bang untuk pemerintah sekarang dan gimana sih untuk kedepannya gitu, mungkin mau ngasih harapan apa sih untuk Indonesia kedepannya, untuk ini kan 79 ya, nanti ke 80 kita mengharapkan perubahan apa sih di ulang tahun yang tahun depan berikutnya? Ya semoga merdeka atau perayaan kemerdekaan ini bukan sebagai ajang seremonial saja, tapi bisa dirasakan ke setiap makhluk hidup yang ada di Indonesia, maupun mahasiswa, masyarakat sekitar dan lain-lain. Soalnya jika kita terkhusus kita melihat di segi universitas ya, kebebasan atau kemerdekaan pun belum dirasakan gitu di sini, karena banyak hak-hak mahasiswa yang emang belum terpenuhi gitu dari segi fasilitas dan lain-lain. Dan yang rame sekarang ini segi keamanan. Jadi banyak mahasiswa yang hak-hak dari itu ya direbut mungkin dari pihak dosen ataupun dari mahasiswa sendiri gitu. Karena masih banyaknya marak kasus pelecehan seksual di kampus ini gitu. Jadi keamanan secara individu pun belum terjamin di tingkat univ, dan itu menjadi tugas pokok pimpinan, rektor, dan pihak-pihak yang berkaitan
untuk serius menangani hal-hal seperti ini. Bukan cuma kekerasan seksual dan banyaklah bidang-bidang yang lain. Ya mungkin terkhususnya itu, tapi untuk Indonesia ya semoga hukum dan pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik, bisa menguntungkan bagi masyarakat luas, bukan menguntungkan dari pihak-pihaknya saja gitu. Karena ya itu yang seperti yang saya bilang, pembukaman itu upaya pemerintah untuk mencegah narasi-narasi yang emang betul fakta tapi menjelekan dia gitu. Karena dia tahu nih dia bobrok kinerjanya, dan kita ungkapkan itu ke publik dengan kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan-kesalahan ya, emang kenyataan yang ada, dampak-dampak yang ada. Ya itu sih mungkin yang harus dilakukan Indonesia, dan harapannya ya RUU itu tidak disahkan. Amin, setuju banget sih. Wah, nggak terasa ya sudah cukup lama kita berbicara soal putar politik dan pers ini juga ya. Nah, ini aku mau ngucapin banget nih, terutama untuk Bang Daniel yang udah mau datang ke podcast ini buat membahas soal kemerdekaan pers, terus juga bagaimana awalnya pers itu berdiri di Indonesia dan berperan aktif banget ya dalam kemerdekaan ternyata ya. Oke, ternyata udah nggak terasa ya, udah lama banget kita bahas soal dari awal kemerdekaan, peran fungsi pers apa, dan ya kemerdekaan pers sudah sejauh mana gitu kan. Nah, gimana nih Bang Daniel dengan pembahasan kita kali ini, apa udah cukup puas gitu untuk mengutarakan pendapatnya atau emang masih agak sedikit kurang gitu? Ya sebenarnya puas atau tidak ya kurang lah, karena masih banyak yang mungkin bisa kita bicarakan, bisa kita obrolkan lah ya. Karena kita terbatas dengan waktu gitu ya. Bener banget. Mungkin kalau misalnya ingin membahas lebih lanjut bisa datang ke Sekre aja. Iya, bener banget, datang Sekre FM. Buat berdiskusi aja ya, bukan berdebat. Mantap. Ya oke, mungkin sekian dulu Sobat LSKS untuk episode kali ini. Dan aku sebagai host ingin minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang sekiranya kurang mengenakan, dan Bang Daniel juga apabila ada pernyataan yang sekiranya memang kurang berkenan lah untuk diucapkan gitu ya. Iya, atau salah lah ya. Iya, atau salah juga gitu kan. Dan ya mungkin cukup sekian dari aku Ahmad Fatoni. Dan saya Daniel Prasetya. Izin mengundurkan diri. Terima kasih. Dadah.